Ya, merasa paling muda karena di sana tuh mungkin ya mereka mikir pasti anak SMA karena di Wirausaha Muda itu kan ada kategori umum, IT sama SMA. Jadi ya aku masuk ke SMA-nya. Oke, ada sih temenku lagi dua SMA tapi ya agak ada awkward dikit lah dengan orang yang lebih tua karena let's say pembicaraan kita berbeda. Jadi saat pembicaraannya berbeda itu kan kadang-kadang, aduh malas dah ngomong gitu. Tapi karena udah aku memberanikan diri karena untuk apa dong aku ke Bekasi, untuk apa aku ditemuin sama mereka kalau nggak kita berkomunikasi kan gitu. Jadi ya kita, aku pribadi memaksakan diri, bukan memaksakan sih lebih tepatnya, ayo dong maju gitu istilahnya. Kita berkomunikasi sama mereka dan sampai sekarang pun masih tetap berjalan. Bisa. Jadi ya di sana sih belajar sih. Awalnya nggak nyambung. Kadang-kadang canda-candaan kita nggak pas sama mereka. Tapi karena udah terbiasa, jadinya udah tahu oh apa yang diketawain sama mereka, apa yang dijelasin sama mereka tuh udah biasa. Jadi gimana kita membaca orang juga kita tahu gitu. Ya, pada saat di Bekasi itu kan udah ada virus corona ya di daerah Depok pada saat itu yang pertama-pertama. Itu awalnya sempat deg-degan. Awalnya itu kejadian lucu sih. Jadinya di Bekasi itu karena ada katanya juga ada yang melarikan diri kan pada saat itu di awal-awal. Waduh, takut nih gitu. Soalnya sebelumnya kita sempat sebelum sampai ke rumah perubahan itu kita sempat ke Mangga Dua. Dan Mangga Dua kan orangnya lumayan lah banyak kan. Dan kita juga nggak tahu udaranya kayak gimana kan. Kondisinya di sana gimana. Dan kita juga nggak bisa diam di bus juga gitu. Ya udah kita keliling dan di sana tuh di hari kedua atau ketiga, kedua ya, hari kedua, malam itu merasa sesak. Di sana mulai takut kan, di sana mulai takut, wih, kenapa nih gitu. Akhirnya ke klinik dan di klinik itu diantar sama semua teman-teman wirausahanya. Nggak sih teman semua, ada beberapa yang cowok-cowok tuh ya lumayan banyak lah nganterin ke klinik. Dan di klinik itu ya akhirnya dibilang karena mah karena minum kopi dua cangkir pada saat itu sekaligus, jadi dibilang mah gitu. Ya bisa dibilang pengalaman nggak terlupakan sih. Cita-cita Deon itu biar bisa menjadi solusi. Mau itu unicorn, mau itu apa, yang penting pertama itu Deon itu istilahnya gini, Deon itu kan kita punya unique value atau keunikan tersendiri. Mungkin banyak kalangan desainer yang nggak bakal suka, tapi kita juga udah bekerja sama dengan beberapa desainer di Indonesia. Jadi ya Deon ini UVP-nya atau Unique Value Proposition-nya, kita ingin menjangkau harga harga yang terjangkau, harga desain yang terjangkau, tapi mereka desainer aja udah dapat keuntungan hanya kecil tapi berkelipatan. Jadi ya banyak orang yang memesan dan mereka bisa mengasah skillnya mereka dan mereka bisa mendapat relasi yang banyak. Ya dengan Deonnya ini orang-orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia yang punya bisnis dan apa, mereka itu juga bersahabat dengan desainer-desainer yang saat ini desainer itu jarang terjamah oleh masyarakat karena kata-kata desainer mahal, desainer main duit kah, dan desainer lain sebagainya. Dan juga kita memfasilitasi konsultasi untuk mendekatkan diri pada masyarakat. Jadi kita membantu masyarakat juga. Yang penting poinnya, aku punya cita-cita kalau Deon ini nantinya bisa merekatkan hubungan antara masyarakat yang let's say UMKM dan lain sebagainya dengan desainer-desainer yang mungkin banyak sekarang kan sekolah desain dan tamatannya itu kita nggak tahu ngarahnya apa ke desain juga atau enggak. Nah kita ingin dong mereka tuh tamatannya desain ya mereka terusin di desain ini untuk mengupgrade dirinya mereka lagi gitu, daripada nggak ada pesanan sama sekali lebih baik mereka ada pesanan keuntungan sedikit tapi kalau banyak yang memesan ini bakal jadi keuntungan yang besar dan mereka mendapat relasinya juga ya, mengasah skillnya juga ya, dan kita bisa mengembangkan desainer Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Kalau cibir tuh ada banget dan banyak. Kadang-kadang, wah jatuhin harga pasar nih gitu. Tapi sekarang kita berbalik gini ya. Kita pakai sudut pandang orang lain juga yang mungkin gak mencibir. Jadi ya uh, ada banyak banget orang yang terbantu dengan adanya Deon ini. Jadi ya, oh baru dia tahu oh desain itu seperti ini, desain itu seperti ini. Langsung kita membantu orang juga. Langsung awalnya mungkin Deon tuh dibilang, oh jatuhin harga pasar, masa harga desain segitu? Kan desain itu seni gitu misalkan. Ya sekarang pertanyaannya kalau misalkan desain itu seni,
Kalau misalkan terserah, kalau misalkan Anda menganggap desain itu seni, silakan. Ya udah, daripada kalau ada yang mau jual apa namanya jual mahal ya silahkan. Tapi kalau misalkan yang mau dibisniskan atau apa, ya ini dong, karena UMKM saat ini itu membutuhkan yang memang benar-benar sesuai dengan budget mereka, dan kita juga menyediakan sesuai budget yang mereka keluarkan juga gitu. Jadi kita membantu sih gitu. Jadi ya kalau misalkan peduli atau enggak sih sama cibiran itu, menurutku nggak usah dipeduliin deh. Jadi ya kalau nanti kasih aja mereka ngelihat, sama kayak Gojek, let's say ojek apa namanya ojek konvensional dan lain sebagainya itu berdemo tentang adanya Gojek, tapi who knows sekarang Gojek malah menjadi nomor satu di Indonesia, kayak gitu modelnya. Ada yang lebih tua, jadi aku ada yang umur 22 tahun, ada yang di atasku lagi yang lebih tuaan lagi. Eh, ya adalah, dan pemikirannya juga berbeda-beda. Yang pertama, gimana caranya mengelola tim atau tim developmentnya itu, yang pertama kita ngasih pengertian. Jadi ya bagaimana startup ini, biar kita satu visi dulu deh. Jadi ya satu visi dulu dalam artian gimana sih tujuan utamanya Deon ini seperti apa, dan bagaimana mereka itu bisa membantu orang juga, langsung bagaimana nanti ini ke depannya kita kasih tahu dulu. Dan langsung kita juga misalkan kita lagi ada perkembangan nih, kadang-kadang perkembangan itu bisa menjadi aura baik kalau misalkan kita sebarin juga ke orang, karena kalau kita misalkan sebarkan ke orang pasti mereka juga semangat karena dikasih kabar yang gembira akibat dari kerjanya mereka, jadi mereka lebih semangat lagi untuk bekerja. Dan bukan hanya bekerja, let's say sekarang itu mungkin bekerja tuh untuk dapetin uang atau dapetin apa. Di sini kita saling bantu. Misalkan aku pun sebagai leader, aku nggak jarang menganggap diriku sebagai leader di depan mereka. Karena kalau misalkan aku tampil sebagai leader di depan mereka, mereka akan pertama sungkan, yang kedua mereka nggak menunjukkan aslinya mereka ke aku tuh kayak gimana, sama yang ketiga mereka tuh bisa menipu. Jadi ya malah ini yang jadi dampaknya. Jadi ya karena sekarang ini masih posisi startup yang masih mengelola lah, baru umurnya 1 tahun kan, masih belum terlalu baik perkembangan keuangannya. Jadi ya aku menganggap diriku itu sebagai temannya mereka dan keluarga aja sama mereka. Jadi ya mereka pun kalau mau keluar, oke lah ada yang beberapa keluar, tapi sampai sekarang masih yang bertahan tuh banyak banget. Mereka tuh bertahan karena apa? Mereka itu menganggap kita sebagai keluarga. Jadi gimana keluarga ini bekerja juga, gimana langsung kita ngontrolnya mereka pun untuk mengembangkan potensinya mereka, mengembangkan dirinya mereka. Mereka pun juga masuk ke sini untuk mengembangkan atau mengasah skillnya mereka gitu. Jadi ya yang saling menguntungkan lah di sini ya. Jadi ya kayak gitu sih. Dan aku pun kalau mungkin pada saat mungkin let's say nggak muluk-muluk ya, nggak bohong-bohong, di beberapa waktu mungkin kita bisa memposisikan diri kita sebagai leader, tapi jangan selalu, karena kalau misalkan kalau kita selalu ya pasti ada yang namanya yang pemikirannya jelek ke kita dan lain sebagainya, dan kerjaannya pun nggak berkah, jadi ya nggak direstui Tuhan juga, karena loh kok ada orang yang kayak gini gitu, misalkan yang berpikiran jelek sama kita, modelnya kayak gitu. Ya betul sekali. Untuk duit itu sampai sekarang kita nggak terlalu, kita belum ada, maksudnya untuk digaji. Ya, dibilang bakar duit nggak juga, karena ini pun juga ini berkah-berkah semua sih. Untuk aku belajar dari Jaya Setiabudi. Ya Jaya Setiabudi itu yang penting kita kerja untuk orang banyak, nanti rezeki itu pasti udah datang nanti ya. Jadi ya Jaya, aku terapin apa yang dikasih tahu Om Jaya di YouTube itu, dan hasilnya pun ada aja gitu lah, maksudnya kayak ada orang yang ngebantu langsung, orang tua juga udah support gitu, bener banyak banget orang tua juga support, langsung orang tua dari tim pun juga ngesupport banyak banget, langsung dari pihak-pihak lain juga bisa ngesupport kita gitu. Jadi ya kayak ya berkah dari Tuhan juga gitu. Kalau keluarga mungkin karena kita juga kerjanya ikhlas ya, karena kerjanya kita ikhlas dan kita juga kerjanya sesuai dengan bagaimana sih orang kerja, tapi nggak juga kepaksa gitu, nggak membawa apa ya aura negatif juga ke mereka. Jadi ya rezeki itu datang sendiri. Dan sekarang pun kenapa, nah ini yang mungkin orang lain bilang kok nggak ada uangnya, kan katanya banyak, kok nggak ada uangnya. Uang ini kita putar, karena kita bilang juga tadi untungnya kecil tapi kelipatannya banyak, karena uang ini kita putar untuk apa aja, untuk administrasi yang lain. Jadi ya mungkin ada
fitur-fitur yang mungkin membantu bisnis kita atau dan lain sebagainya itu diolah ke sana. Jadi ya kita sampai sekarang selama setahun ini masih brand awareness. Jadi ya bagaimana memunculkan brand kepada masyarakat, dan next time mungkin kita bisa untuk mengambil revenue juga untuk gaji dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk memperkenalkan brand Deon, mungkin memperkenalkan ini kalau aku bilang di sadarnya mungkin memperkenalkan ya. Tapi sebenarnya di bawah sadar aku melakukan memperkenalkan ini, aku nggak bilang, kegiatan ini untuk memperkenalkan Deon gitu, nggak. Malah sebenarnya kita ngebantu lewat secara nggak langsung ya, sebenarnya kita memperkenalkan brand ini dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat untuk masyarakat. Misalkan ada namanya digital talk show. Digital talk show ini kita membuat sebuah talk show, bukan webinar ya, bedakan webinar dan talk show. Webinar itu kan isi presentasinya. Kalau digital talk show ini kayak kita ngomong-ngomong dengan narasumber yang lebih ke sharing, lebih ke pengalaman dan lain sebagainya. Langsung itu setiap minggu diadakan. Jadi kita memberikan sertifikat juga, dan itu acara gratis. Dan yang kedua yang masih kita rencanakan dan semoga bisa diluncurkan minggu ini atau di bulan ini, itu ada namanya serba serbi atau sharing bareng. Serba serbi itu sharing bareng, sharing bisnis, seru bareng sharing bisnis. Dan itu pun nantinya kita akan buatkan sebuah komunitas namanya MEAC atau Morning Entrepreneur Academy dan Community. Jadi ya mereka di sana tuh bisa sharing bagaimana bisnis mereka, karena aku percaya banget sebuah bisnis itu pasti punya keunikan yang berbeda. Jadi ya let's say, ayo dong kita berbagi. Jangan lagi ngomong narasumber yang udah sukses-sukses saja yang kita ajak untuk sharing, tapi dalam MEAC ini mereka dapat sharing tentang bisnisnya mereka, dan mungkin menjadi pelajaran buat bisnis yang lain yang belum mendapatkan masalah yang serupa. Jadi ya nanti mereka saling sharing, dan sharingnya itu pun antara anggota. Nanti ini akan dibuatkan perangkatan juga, langsung kita membantu mereka, dan di sini juga kita ini dipelopori oleh Deon sendiri. Jadi ya mungkin secara nggak langsung memperkenalkan brand Deon sendiri, tapi sebenarnya kita membantu orang gitu sih. Pertama, memperkenalkan brand ke perusahaan, aku punya prinsip perusahaan juga yang ngelola manusia. Jadi ya gimana rasanya kita antar manusia lah. Jadi ya kita yang pertama kita kasih tahu, aku mempelajari ya kalau bisnis jangan bohong-bohong lah. Kadang-kadang mungkin ya namanya orang bilang, bohong dikit lah, namanya main bisnis gitu. Tapi kalau misalkan terlalu main bohong, kadang-kadang nggak berkah juga. Jadi ya aku jujur-jujur aja sama perusahaannya itu. Misalkan aku ngajak kerja sama, Pak, Bu, atau Kak, saya cuma memerlukan ini, kami bisa memerlukan ini, kami bisa memberikan ini ke kakak. Kalau misalkan kakak, kita punya visi seperti ini, membantu orang, kita juga punya misi seperti ini dan lain sebagainya, kita bisa memberikan ini. Jadi kalau misalkan bapak, ibu, atau kakak nggak berani, nggak bisa ngasih ini, ya silakan, nggak kenapa. Yang penting kita sudah memberikan tawaran ini ke kakak. Kalau kakak mau bekerja sama dengan kita, ya sudah, ayo kita jalankan kerjasamanya ini. Tapi kalau menurutku pribadi, perusahaan yang kerja sama juga dengan kita itu percaya dengan visi misi yang kita jalankan gitu. Yang dana tuh pasti, tapi tanda kutip ya. Tanda kutip, dananya ini untuk apa? Jadi ya dananya ini bukan untuk dibagi-bagikan ke teman tuh enggak. Jadi benar-benar untuk mengembangkan ini, dan dampaknya juga pasti kena ke mereka. Let's say mereka ngasih dana ke kita. Misalkan kita di digital talks ini kan kita ngajak kerja sama perusahaan ya. Jadi ya mereka ngasih dana ke kita implementasiin untuk memperlancar kegiatan digital talk show ini. Agar apa? Orang-orang yang melihat digital talk show ini, acaranya bagus, langsung tanpa kendala atau apa, dan ada brandnya mereka, produknya mereka di sana. Dan kita pun juga mungkin banyak yang orang yang udah paham banget soal bisnis atau orang yang pintar banget soal organisasi, bayarnya cuma segitu kok ngasihnya banyak ya. Ya udah, itu terserah aku dong. Maksudnya aku ngasihnya banyak ke mereka, ke perusahaannya, karena mereka udah siap membantu kita bantu juga mereka. Dan let's say aku berbisnis, aku berusaha itu dengan jujur, bukan dengan bohong. Oke. Yang pertama Tuhan. Kalau aku bilang Tuhan, kenapa Tuhan? Bukan, kayak kita menjalankan bisnisnya ini yang awalnya bertiga.
ketemu dalam sebuah lomba, dan mereka juga salah satu saingan kita, dan nggak tahu kenapa aku ngajak mereka, kayak udah Tuhan ngasih tahu aja, kayak ya udah aku ajak join dia, dan dia mau, dan dia ngajak teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang memang bisa sevisi dengan kita. Jadi kayak kan nggak siapa sangka sih, dan kita nggak ada open recruitment walaupun kemarin kan basically kita masih ada di Denpasar. Kita sudah membuka juga ada yang di Makassar. Di Makassar kita udah punya tim juga di sana. Langsung ada kemarin yang nanya di direct message di Instagram, buka internship nggak gitu katanya. Internship itu kayak magang modelnya. Di mana daerah lokasinya di mana? Bandung. Waduh, kita belum ada di Bandung. Nah ya udah, kita nggak bisa gitu. Jadi ya kayak masih ya berjalan ini seberapa yang memang kita punya, ya kayak memang udah jalannya Tuhan aja sih kalau misalkan open recruitment dan lain sebagainya gitu. Awalnya nggak kenal, langsung jadi itu tuh singkat banget. Awalnya nggak kenal karena masih lomba. Ada yang ada beberapa sih. Pada saat sebelum ke tamat itu masih yang sekolah. Jadi pada saat itu masih ikut perlombaan, habis itu join. Langsung setelah tamat ketemu lagi sama orang yang baru yang udah ya udah tapi seumuran. Ada juga yang lebih tua, langsung mereka masuk juga gitu. Kalau itu yang pertama mungkin kalau sekarang udah tutup ya, maksudnya dalam artian kita udah cukupkan dulu karena kita ingin memantapkan ini dulu, dan menurutku dengan anggota tim yang segini. Tapi sebelumnya gimana sih caranya pada saat itu untuk rekrutmennya, seleksinya itu kayak gimana? Yang pertama dia mau nggak kerja sebagai keluarga gitu modelnya. Itu yang pertama banget yang dia jelasin langsung. Itu tujuannya dia tuh pertama nyari uang atau enggak, dia siap nggak untuk pertama tuh nggak menerima gaji, karena kita pun semuanya nggak belum digaji gitu modelnya, karena kita masih mengelola keuangannya gitu. Langsung juga kita mau nggak kalau misalkan kerjanya ini ikhlas atau enggak gitu. Kalau misalkan kita ikhlas, aku jelasin visi misinya ini, kita membantu orang, apakah kamu mau membantu orang dengan kerjaan seperti ini atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak ya udah, kalau misalkan iya let's say ayo gabung kayak gitu. Kalau dibilang serius atau jalanin aja, sangat serius. Karena Dewan ini sendiri sekarang udah punya nama CV, jadi CV kita namanya Prima Media Jaya. Langsung kita juga pada saat kita kerjasama, bukan hanya kerjasama digital talk show, tapi kerjasama juga kita punya rencana dengan perusahaan lain tuh untuk kedepannya. Langsung juga kita udah mengeluarkan uang untuk semua bisnis ini, juga bukan uang yang sedikit gitu modalnya. Langsung kita juga apa namanya punya izin-izinnya juga. Langsung kita itu bukan ilegal lagi, yang bukan kayak ya udah freelance kayak gitu, bukan. Jadi kita juga udah ini juga udah se-Indonesia, jadi kita ngajak kerjasamanya juga. Langsung juga kita udah nggak main-main lah. Dan karena kenapa aku seriusin, karena punya tujuannya mulia juga gitu, punya tujuan yang mulia dan ini menjanjikan, karena teknologi semakin hari semakin berkembang gitu. Kalau pribadi aku sama teman-teman yang di rumah, pertama aku punya prinsip, mungkin aku juga ikutin juga kata, ya aku anggap mentor tapi secara nggak langsung ya. JST Budi selalu bilang buatlah dirimu kepepet. Langsung mentorku yang kedua, orang tua sih yang pertama. Semakin hari itu semakin sulit. Langsung the power of kepepet. Langsung aku juga punya prinsip sama kayak Esa Singgih, yaitu lebih baik aku menghabiskan masa muda daripada aku menghabiskan masa tua. Kalau aku di muda, lebih baik aku bekerja keras, nanti di hari tua aku bisa bersenang-senang. Modelnya seperti itu. Dan ingat juga bahwa kita nggak selamanya muda. Jadi ya kita tuh harus berinovasi mumpung badan kita, fisik kita kuat, dan otak kita masih segar untuk berpikir dan untuk membantu banyak orang. Jadi ya gunakanlah sebaik mungkin. Dan ingat, bisnis itu jangan selalu mengutamakan tentang keuntungan. Oke, memang bisnis mengutamakan keuntungan, tapi ingat juga bisnis juga bagaimana biar berimbas positif dengan masyarakat di sekitarnya yang berhubungan dengan bisnis Anda. Gitu sih.